Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari dari kelas 12 OTKP 1. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak boleh terpecah belah. Di dalam persatuan dan kesatuan terdapat 3 makna penting. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap rasa toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Adapun prinsip persatuan kesatuan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal itu mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tetapi bukan kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme tidak berani bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Yang tiga, prinsip kebebasan daripada bangsa lain, yaitu manusia Indonesia dalam makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan Nusantara itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengakui kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selain makna persatuan dan kesatuan bangsa, adapun faktor pendorong penghambatan persatuan bangsa Indonesia. Apa sih faktor pendorong penghambat bangsa Indonesia itu? A. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah yang penting untuk bangsa Indonesia. Ada 3 pesan penting, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. 3 hal itu adalah faktor penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang B, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, pengaplikasian nilai-nilai Pancasila, dasar falsafah negara, adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap diri bangsa untuk mencegah terjadinya konflik antar suku, agama, dan daerah, serta menghindari adanya tindakan separatis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencantumkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara persatuan dan kesatuan. Tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan, sebagaimana kemajemukan tidak boleh menjadi faktor pemecah belah, tetapi harus menjadi sumber daya yang kaya untuk memajukan kesatuan dan persatuan itu. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Faktor kedua, penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam. Faktor-faktor
kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya. Terus yang B, wilayah yang begitu luas terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi lautan luas. Yang C, besarnya ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Yang D, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan sebaliknya menanggapi rendah budaya suku bangsa yang lainnya. C, perilaku yang menunjukkan sifat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membina keselarasan, keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang terakhir, ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Adapun manfaat membina dan kesatuan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara adapun sebagai berikut. 1. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. 2. Pergaulan menjadi lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, warga negara Indonesia harus melaksanakan perwujudan persatuan dan kesatuan, perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan dalam keluarga, sekolah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Apa aja sih di lingkungan keluarga itu? A. Saling mencintai sesama anggota keluarga. B. Mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. C. Mengembangkan sikap tenang rasa dan tepa salira. D. Tidak memaksakan kehendak orang lain. E. Adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Apa aja sih di lingkungan sekolah? A. Membersihkan lingkungan bersama-sama. B. Menjenguk teman atau warga yang sedang sakit. C. Bekerja sama dan menjaga keamanan lingkungan. D. Saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku. E. Bergotong royong dalam membangun lingkungan sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat. Apa aja sih di lingkungan masyarakat? A. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang B. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial dan dengan bersama-sama. Yang C. Bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Yang D. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku, bangsa, agama, ras, ataupun golongan. Yang terakhir, keempat, di lingkungan negara. Apa aja sih di lingkungan negara? A. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang B. Memberikan kesempatan yang sama kepada suku bangsa untuk memperkenalkan kesenian daerahnya daerah-daerah lain. C. Memajukan pergaulan, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang D. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.